Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua lautan bertemu tapi tidak bercampur. Ada dinding tak kasat mata di antara keduanya. Fenomena ini sudah Allah ceritakan 14 abad yang lalu dalam Al-Quran. Dan hari ini kita akan buktikan dari 4 sisi kemukjizatannya. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yanbaghiyan. Shadaqallahul azim. Artinya, dia membiarkan dua lautan mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Nah, mari kita masuk kepada i'jaz yang pertama, yaitu keajaiban bahasa. 3 kata kunci di ayat ini menyimpan kedalaman yang luar biasa. Yang pertama yaitu kata maraja. Bukan sekedar membiarkan, maknanya yaitu melepaskan secara bebas namun tetap dalam kendali penuh Allah. Tidak ada kata lain di bahasa Arab yang bisa merangkum makna itu seakurat maraja. Yang kedua, ada kata barzakhun. Allah tidak pilih kata tembok atau bendungan. Dia pilih barzakh, penghalang yang tidak bisa dilihat mata tapi nyata secara hakikat. Dan memang begitulah batas dua lautan itu, tidak tampak tapi benar-benar ada. Yang ketiga yaitu la yambaghiyan, artinya tidak berlaku zalim. Air digambarkan seolah makhluk hidup yang sadar dan patuh. Ini disebut majaz akli dalam ilmu balaghah. Gaya bahasa setinggi ini tidak pernah ada dalam sastra Arab manapun. Nah, yang kedua, i'jaz ilmi atau keajaiban sains. Di abad ke-7 tidak ada oceanografi, tidak ada laboratorium, tidak ada alat selam. Tapi Al-Quran sudah menyatakan dua lautan bertemu, tidak bercampur, ada barzakh di antara keduanya. Baru di abad ke-20 ilmuwan menemukan fenomena halocline, lapisan pemisah tak kasat mata antara dua massa air yang berbeda kadar garam, suhu, dan kerapatannya. Imam Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaibi sudah mengisyaratkan ini berabad-abad sebelumnya bahwa pembeda dua air adalah karakteristik air itu sendiri, salinitas, suhu, dan densitas. Fenomena ini nyata ditemukan di Selat Gibraltar, Atlantik, dan Mediterania. Yang kedua yaitu Danau Labuan Cermin, Kalimantan Timur. Al-Quran sudah tahu sebelum manusia tahu. Nah, i'jaz yang ketiga yaitu keajaiban berita tersembunyi. Saat ayat ini turun, tidak ada satupun manusia yang tahu bahwa di lautan ada dua air yang bertemu tapi tidak bercampur. Tapi Al-Quran menyatakannya bukan sebagai dugaan, tapi sebagai fakta yang pasti. Dan Imam Ibnu Katsir menambahkan, batas dua lautan ini hanya akan hancur di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Infitor ayat 3 yang artinya, dan apabila lautan dijadikan meluap. Siapa yang memberitahu Nabi Muhammad tentang ini? Hanya ada satu jawabannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, i'jaz keempat yaitu tentang keajaiban makna. Di ayat 7-8 surat yang sama, Allah berfirman, yang artinya Dia meletakkan neraca keseimbangan agar kamu tidak melampaui batas. Lalu di ayat 19-20 Allah tunjukkan contohnya lewat lautan, dua air yang tidak saling melampaui batas satu sama lain. Pesannya dalam sekali, jika lautan saja taat menjaga batasnya, mengapa manusia melampaui hak orang lain? Dan dengan hanya 2 baris ayat,
Al-Quran berhasil merangkum yang pertama, fakta sains, yang kedua, pelajaran tauhid, yang ketiga, prinsip keadilan, yang keempat, berita gaib, yang kelima, keindahan bahasa. Inilah yang ulama sebut Jawami' al-Kalim, sedikit lafaz tak terbatas maknanya. Nah teman-teman, hanya 2 baris ayat loh, tapi maknanya tak habis-habis digali. Allah menutupnya dengan pertanyaan yang menghunjam hati. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur dan kagum pada kebesarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.